Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Putra dengan NIM 2201072057. Di sini saya akan melanjutkan materi perbankan, yaitu tentang apakah bank dan non-bank termasuk penyimpanan dana atau penyaluran dana. Pertama yaitu kategori bank, yang mana bank komersial, yaitu bank komersial itu bukan lembaga keuangan yang termasuk dalam penyimpanan dana, guys. Karena fungsi utama bank komersial itu adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan tabungan, serta dari sumber lain seperti pinjaman dari bank sentral atau pasar uang. Dana yang dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk memberikan kredit kepada peminjam atau melakukan peminjaman dengan tujuan lainnya gitu. Jadi pengumpulan dana adalah salah satu aspek penting dari operasi bank komersial. Yang kedua itu bank sentral. Bank sentral bukan termasuk dalam pengumpulan dana, karena bank sentral itu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan suplai uang dalam satu negara, serta menjaga stabilitas keuangan. Maka bank sentral dapat menciptakan uang baru dan mengatur tingkat suku bunga untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Tetapi mereka tidak mengumpulkan dana seperti yang dilakukan oleh bank komersial. Sebaliknya, bank sentral biasanya memberikan pinjaman kepada bank komersial dan mengendalikan cadangan keuangan negara. Jadi dia termasuk dalam penyaluran dana, guys. Yang ketiga itu bank investasi. Bank investasi tidak termasuk dalam pengumpulkan dana karena seperti yang dilakukan oleh bank komersial, bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada kegiatan seperti pengelolaan investasi, penyaminan sekuritas, perdagangan, dan penasihat keuangan. Mereka lebih berorientasi pada layanan investasi dan bisnis korporasi dari pengumpulan dana dari masyarakat seperti bank komersial. Selanjutnya itu bank koperasi. Bank koperasi termasuk dalam pengumpulan dana karena koperasi adalah jenis lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Salah satu tujuan utama dari bank koperasi adalah untuk pengumpulan dana dari anggotanya dalam bentuk simpanan atau tabungan, guys. Uh, Dana yang dikumpulkan nanti itu kemudian digunakan untuk memberikan kredit kepada anggota yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu kita akan membicarakan tentang non bank gitu. Yang pertama itu asuransi. Asuransi bukan termasuk dalam pengumpulan dana. Dalam arti yang sama seperti bank-bank yang lainnya tadi, asuransi adalah bisnis di mana individu atau perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan keuangan terhadap risiko tertentu seperti kesehatan, jiwa, kendaraan, atau properti lainnya, guys. Maka dia lebih ke penyaluran dana. Yang selanjutnya itu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan termasuk dalam pengumpulan dana, dalam arti bahwa mereka mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk memberikan pembiayaan kepada individu atau bisnis. Namun perusahaan pembiayaan tidak mengumpulkan dana seperti yang dilakukan oleh bank komersial dengan mengumpulkan simpanan atau tabungan dari masyarakat. Selanjutnya itu perusahaan manajemen investor. Perusahaan manajemen investor atau investment management company itu tidak termasuk dalam pengumpulan dana, tapi malah penyaluran dana karena dia bertindak sebagai pengelola dana. Mereka mengelola portofolio investasi yang dimiliki oleh individu atau entitas lainnya, guys, seperti dana pensiun, reksadana, atau investor institusi. Jadi itulah bagi-bagian bank dan non bank yang termasuk pengelolaan dana dan penyaluran dana. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.